dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Kita sambut moderator kita malam hari ini, Ayu Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Horas, horas, horas. Salam hormat kami Ketua dan anggota KPU Kabupaten Samosir. Salam hormat kami juga kepada Bawaslu Kabupaten Samosir. Pemirsa dan hadirin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir bekerja sama dengan Evarina TV kembali menggelar debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2020. Debat publik ini penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan serta program kerja calon Bupati dan calon Wakil Bupati sehingga para pemilih mengetahui apa yang akan ditawarkan masing-masing pasangan calon untuk kemajuan daerah. Dapat kami informasikan Anda juga dapat menyaksikan siaran ini di Evarina TV pada Senin 30 November 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga melalui live streaming channel YouTube KPU Kabupaten Samosir dan Evarina TV dan juga official Facebook KPU Kabupaten Samosir dan Evarina TV. Pemirsa dan hadirin sekalian, tentunya hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi kita semua, khususnya Anda masyarakat Kabupaten Samosir, karena hari ini kita akan melihat bagaimana pasangan calon berbicara, saling bertanya dan adu argumentasi dalam tema Samosir membangun Samosir. Bersama saya Ayu Juwita, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir putaran kedua tahun 2020. Baik pemirsa dan hadirin, dalam debat malam hari ini, KPU Kabupaten Samosir telah menetapkan tata tertib selama acara berlangsung dan marilah kita simak tata tertib debat kedua malam hari ini. Tata tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. 1. Debat akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Samosir. 2. Dalam penyampaian materi debat, calon bupati dan wakil bupati dapat menyampaikan materi sesuai dengan kesepakatan pasangan calon. 3. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat sedang berbicara. 4. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 5. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pernyataan yang menyerang personal pasangan calon lain. 6. Pernyataan antar pasangan calon harus seputar tema, visi, misi, dan program. 7. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi, misi, dan program. 8. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon apabila dinilai menyerang personal pasangan calon lain. 9. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 10. Undangan dan peserta debat publik tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye, meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat, melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan atau tindakan. 11. Peserta dan undangan sebagaimana dimaksud wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan penanganan COVID-19. 12. Tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing. Ya, itulah tadi tata tertib debat malam hari ini yang bersama-sama kita ikuti, baik untuk paslon maupun para pendukung paslon agar terciptanya debat yang kondusif dan juga damai.
Pemirsa dan hadirin, KPU Kabupaten Samosir telah menunjuk panelis yang telah merumuskan pertanyaan untuk debat malam hari ini, dan berikut kita simak profil singkat para panelis. Dr. Dimpos Manalu, dosen Visipol dan Pasca Sarjana Universitas HKBP Nomensen Medan. Christian Redison Simarmata, Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Posman Siboya MS, dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas. Saud Hamonangan Sirait MTH, dosen STT HKBP Pematang Siantar. Dr. Tony P. Situmorang MSI, dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP USU. Ya, itulah tadi kelima para panelis kita yang malam hari ini juga sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih kami ucapkan untuk para panelis. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, dalam debat malam hari ini terdiri dari 5 segmen yang memiliki tata cara berbeda dalam setiap pelaksanaannya yang akan saya jelaskan di tiap-tiap awal segmen. Baiklah, untuk itu saat ini bersama saya sudah ada 3 pasangan calon. Boleh berdiri izin kami? Boleh kita beri semangat untuk ketiga paslon kita malam hari ini? Ya, terima kasih, senang sekali bisa kembali berjumpa dalam debat kedua ini tentunya. Seperti biasa pemirsa dan hadirin, kita akan langsung memasuki untuk segmen pertama dalam debat malam hari ini, yakni pemaparan visi dan misi. Di sini masing-masing paslon akan diberikan kesempatan 2 menit 30 detik untuk memaparkan visi misi setiap pasangan calon, dan akan kita mulai dari paslon 1 terlebih dahulu. Baik, paslon 1 silakan untuk memaparkan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih para hadirin dan pemirsa, masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Samosir. Sesuai tema menyerasikan pembangunan daerah, yaitu Kabupaten Samosir, Provinsi dan Pusat. Paslon nomor 2, bagaimana Kabupaten Samosir sebagai daerah otonom tentu mempunyai program tersendiri daripada program provinsi dan pusat. Sehingga paslon nomor 2 untuk membuat program tersebut tentunya nomor 1 tersebut tentunya akan membuat satu blueprint. Blueprint tersebut yaitu sesuai yang disampaikan dalam janji-janji kampanye. Blueprint tersebut akan dimasukkan dalam suatu RPJMD yang menjadi Perda Kabupaten Samosir. Sehingga RPJM tersebut harus menyesuaikan sesuai dengan program dari pemerintah provinsi, demikian juga dari pusat. Sehingga ketiga program tersebut, baik dari pusat, baik dari provinsi dan Kabupaten Samosir, akan selaras dalam pembangunan Kabupaten Samosir. Tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang saling menghambat, tetapi program Kabupaten Samosir harus mampu mendukung program baik dari pemerintahan provinsi ataupun pusat. Mungkin bisa ditambahkan demikian. Terima kasih. Kami paslon nomor 1 Marguna tetap menjaga kesatuan untuk semuanya. Sebagai tambahan, kami juga berencana dalam hal program pengendalian dan pencegahan COVID di Samosir. Kami mempunyai beberapa program. Yang pertama adalah penyuluhan atau sosialisasi yang sangat intensif kepada masyarakat. Karena sampai sekarang kami melihat bahwa hal ini belum terjadi, belum seperti yang diharapkan. Yang kedua, kami juga mau mengadakan peralatan yang sangat diharapkan, yaitu teknologi tinggi untuk deteksi swab. Silakan. Saya tambahkan lagi, akan menyelaraskan juga bagaimana Kabupaten Samosir juga sebagai penopang untuk kekeluargaan NKRI. Baik, mohon maaf, waktu habis.
Langsung saja kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Silakan. Baik, Horas, selamat malam warga Samosir. Yang saya hormati Ketua KPU beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, juga yang saya hormati Bapak-bapak panelis, dan yang saya hormati juga seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini, juga yang saya hormati paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Samosir memiliki potensi yang sungguh melimpah, tapi pada kenyataannya masih banyak sawah-sawah yang kekeringan, gagal panen, dan juga tidak adanya saluran air bersih yang memadai, juga infrastruktur yang kurang memadai. Padahal Samosir memiliki sumber daya air yang melimpah, tapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang merasakan krisis air bersih. Maka kami, paslon nomor urut 2, hadir dengan membawa visi terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat, baik secara kesehatan, pendidikan, dan ekonominya. Dan dengan membawa misi meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kesehatan, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan pariwisata di Samosir. Dengan program-program unggulan, Samosir saat ini sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Maka untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan-jalan, saluran irigasi, dan juga saluran air bersih, kami akan mensinergisitaskan kebijakan antara pusat dan juga daerah, baik itu provinsi maupun juga di kabupaten. Dan kemudian untuk APBD Samosir, kami akan memprogramkan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat Samosir. Di antaranya dengan pemberian BPJS gratis untuk masyarakat Samosir. Kemudian pendidikan gratis bagi siswa-siswi berprestasi dengan indeks prestasi kumulatif 3. Kemudian pemberian pupuk dan bibit gratis, dan juga revitalisasi sarana dan prasarana Baik, wisata waktu Samosir. habis Terima kasih. dan langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Silakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, horas, horas. Terima kasih kepada KPUD Kabupaten Samosir yang melaksanakan debat terbuka ini yang kedua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Samosir dan salam hormat, salam cinta kami dimanapun Anda berada. Kemarin juga sudah kami sampaikan mengenai penyampaian visi dan misi. Dalam hal ini kami akan membuat fokus, yaitu tema pada malam ini adalah sinkronisasi pembangunan, program pembangunan pusat dan pembangunan di daerah, dan juga bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bingkai NKRI harga mati. Yang ketiga, bagaimana penanganan COVID. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa sinkronisasi yang kami lakukan dengan program pembangunan pusat ini sudah kami laksanakan dan sudah kami jalankan. Di mana pada kedatangan Pak Jokowi yang pertama ke Kabupaten Samosir, kami mengusulkan untuk Samosir menjadi titik sentral pembangunan di kawasan Danau Toba dan kawasan Danau Toba pada umumnya. Yang pertama, Pak Jokowi sudah mengembangkan Bandara Udara Silangit menjadi Bandara Udara Internasional. Ini menjadi titik poin untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Samosir sebagai daerah sentral sudah juga dikembangkan, yaitu ada pelabuhan bertaraf internasional sekarang sedang dibangun, yaitu di 3 titik, Ambarita, Tuk, kemudian di Simanindo, kemudian Sepinggan, dan nanti tahun 2021 di Onanrunggu. Kami dengan sinkronisasi kerjasama ini, kami telah membuka jalan untuk pelabuhan, yaitu jalan masuk dan jalan keluar di ketiga pelabuhan ini. Dan juga pembangunan infrastruktur di sepanjang Samosir, keliling Samosir, dan juga Panguran Tele. Inilah sebagai aksesibilitas
Kemudian akses amenitas, yaitu kami telah membangun objek-objek wisata dan kami telah berhasil untuk menciptakan kelompok-kelompok sadar wisata untuk mengembangkan objek-objek wisata untuk menuju bertaraf internasional di dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, kami telah berhasil untuk menciptakan amenitas, yaitu amenitas itu semacam hunian-hunian hotel yang sangat Baik, bagus. Terima maaf kasih. waktu habis. Luar biasa dalam debat kedua kali ini. Kita saksikan bersama-sama bagaimana seluruh paslon lebih semangat dalam menyampaikan visi dan misinya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon kita malam hari ini. Pemirsa dan hadirin, kita akan kembali dengan pendalaman visi dan misi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Samosir, negeri indah, kepingan surga. Kabupaten Samosir terletak pada 2 derajat 21 menit 38 detik sampai 2 derajat 49 menit 48 detik lintang utara dan 98 derajat 24 menit 0 detik sampai 99 derajat 1 menit 48 detik bujur timur. Terletak 904 meter hingga 2157 meter di atas permukaan laut. Dengan luas wilayah 2069,5 km persegi, luas daratan 1444,25 km persegi, serta luas danau 624,8 km persegi. Samosir ditetapkan menjadi kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 dan ditetapkan sebagai Kabupaten Pariwisata di tahun 2005. Dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir. Terdiri dari 9 kecamatan yang meliputi dari 6 kecamatan yang berada di Pulau Samosir, yakni Simanindo, Pangururan, Rongurnihuta, Palipi, Nainggolan, Onanrunggu, dan 3 kecamatan berada di Pulau Sumatera, yakni Cianjur Mula-Mula, Harian, dan Sitiotio. Samosir memiliki jumlah penduduk 121.924 jiwa. Saatnya Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Horas, masyarakat pemilih Kabupaten Samosir yang sudah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 agar menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Laksanakan hak pilihmu untuk memilih pemimpin Samosir untuk masa depan kita. Harapan kami semua warga datang menggunakan hak pilihnya demi masa depan Kabupaten Samosir. Gunakan hak pilihmu, jangan golput. Kami sudah menyiapkan seluruh TPS di Kabupaten Samosir. Mari gunakan hak pilih dan gunakan masker di TPS masing-masing. Masyarakat pemilih Kabupaten Samosir, mari beramai-ramai datang ke TPS. Gunakan hak pilihmu 9 Desember 2020. Untuk memilih, bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Anda kembali bersama kami dalam debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, dalam segmen kedua ini di tangan saya sudah ada amplop yang sudah diterima, yang sudah diserahkan oleh panelis kepada KPU dan langsung diterima oleh moderator. Ada 3 amplop yang berisikan pertanyaan terkait visi dan misi masing-masing pasangan calon. Dalam segmen ini, masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh panelis 1 menit 30 detik. Dan kemudian selanjutnya secara berturut-turut akan ditanggapi oleh paslon lainnya juga dalam waktu 1 menit 30 detik. Dan terakhir akan ditanggapi kembali oleh paslon yang mendapat pertanyaan sebanyak 1 menit 30 detik juga. Jika di segmen sebelumnya sudah kita mulai dari paslon nomor urut 1, maka di segmen kali ini akan kita mulai oleh paslon nomor urut 2. Siap, saya akan membuka amplop untuk paslon nomor urut 2 yang bertuliskan P2, paslon 2. Masih tersegel yang artinya rahasia. Izin saya akan membuka. Baik, paslon 2 mohon disimak. Salah satu kendala terpenting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah maraknya pungutan liar, budaya amplop dan suap di tubuh birokrasi. Di sisi lain, ada juga budaya untuk mendahulukan kerabat, kelompok, tim sukses, serta kelompok kepentingan yang dekat dengan para pembuat dan pelaksana kebijakan. Salah satu cara mengatasinya adalah menciptakan kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dan bagaimana strategi konkret untuk menciptakan kepemimpinan yang bersih dan terpercaya serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme? Paslon 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang kami akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan ditanyakan oleh panelis adalah kami paslon nomor urut 2 dengan tegas akan memberantas semua pungutan liar dan segala macamnya yang ada di Samosir. Dan untuk memutus adanya suap yang dilakukan oleh birokrat, maka kami akan mengadakan dan membuat reformasi birokrasi yang mana untuk orang-orang yang menjabat di kepala OPD harus orang-orang the right man on the right place, harus sesuai dengan kompetensi. Tidak ada, dan kami jamin tidak akan ada OPD-OPD yang berkeluarga dengan kami. Kami pastikan dan kami janjikan agar kiranya kasus suap dan segala macam di birokrat itu tidak terjadi di Samosir. Dan kami juga akan membuat layanan pengaduan kepada masyarakat apabila ada terjadi atau masih ada indikasi terjadi suap dan juga pungutan liar, maka disitulah nanti masyarakat bisa mengadukan melalui layanan resmi yang kami keluarkan ketika kami menjabat menjadi bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Langsung saja kami persilakan paslon 3 untuk menanggapi jawaban paslon 2. Waktu Anda sama 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kami memang sudah melaksanakan ini semua. Kami salah satu untuk pencegahan korupsi adalah dengan menerapkan berbagai aplikasi yang sudah kami laksanakan, e-budgeting, e-planning, e-perizinan, dan e-pelayanan rumah sakit.
ini kami sudah mendapat penghargaan dari Menpan RB, yaitu dengan sakit kami adalah nilai BB. Dan kami juga di dalam masa kami telah memperoleh 2 kali penghargaan apresiasi dari KPK RI di dalam pencegahan. Samosir menjadi salah satu kabupaten terbaik di dalam pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Ini menjadi prestasi yang kami dapat selama kepemimpinan kami. 1 orang pun pejabat kami tidak ada yang tersinggung dengan korupsi ataupun masalah KKN. Namun sebelum kami, pejabat sebelumnya 30 orang masuk penjara, 23 kalau nggak salah. Dan ini telah dieksekusi dan telah diberhentikan secara inkrah oleh atas perintah undang-undang oleh KPK. Dan inilah yang kami laksanakan sehingga perjalanan pemerintah kami yang kami pimpin selama 5 tahun telah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kami 3 kali mendapat WTP. Inilah menjadi salah satu bukti bahwa kami telah melaksanakan roda pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan ini secara benar dan baik. Kalau yang lain mungkin masih akan. Kalau kami sudah terbukti dan sudah terujikan. Ya, waktu pas sudah habis. Dan kembali kami persilakan kepada paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Baik, paslon nomor 1 akan menanggapi dengan jelas terhadap pernyataan dari paslon nomor 2. Bahwa tadi katanya melaksanakan menjamin bebas KKN. Pertanyaannya adalah bahwa ketika kita berbicara nanti, kita harus melakukan apa tindakan kita saat ini. Artinya, seorang pemimpin itu harus bisa memberikan contoh, bukan memberikan ucapan. Jadi dari paslon nomor 2, tolong diklarifikasi kembali bahwa jaminan KKN nanti bila duduk terhadap apa yang dilakukan saat ini. Di Samosir terkenal dengan TTR, Tugu-Tuguro. Ya, saya menyatakan ini tugu-tugu golap. Jadi ini adalah tadi di ruang publik ini sekarang sudah terjadi di Samosir. Sehingga mohon penjelasan tersebut bahwa tuntutan kita seorang pemimpin adalah perbuatan bukan ucapan. Mungkin bisa ditambahkan. Kami melihat sudah beberapa periode ini baik pilkada maupun pileg, TTR atau money politik sangat marak di Samosir. Saya pikir paslon 2 perlu mengklarifikasi, kalau nanti Bapak sudah misalnya terpilih, apa yang harus Anda lakukan untuk memberantas money politik di Samosir? Terima kasih. Baik, sudah cukup. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada paslon 2 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Baik, ya untuk menanggapi paslon nomor urut 3, tadi dikatakan sudah ada e-budgeting dan lain sebagainya. Nah, yang diperlukan masyarakat saat ini adalah kemana masyarakat akan mengadu apabila terjadi indikasi. Layanan ini yang belum ada di Samosir. Itu yang akan kami lakukan bila mana kami diberikan kesempatan untuk memimpin di Samosir. Kemudian menanggapi paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 3. Kami akan pastikan untuk pemerintahan ke depan tidak akan ada fee di depan, kami pastikan. Dan saya juga akan memberi contoh bahwa kami akan memberantas korupsi. Bagaimana caranya? Yaitu untuk memimpin di Samosir diperlukan orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Saya dan juga Bapak Martua, kami sudah cukup dengan diri kami sendiri. Oleh sebab itu kami pulang hanya untuk melayani dan melayani agar Samosir lebih sejahtera. Jadi kami pastikan kami tidak akan ada melakukan tindak pidana KKN di Samosir. Terima kasih. Ingin ditambahkan? Waktu masih tersisa. Terima kasih. Jadi kami tambahkan bahwa tadi ada yang menyatakan dari paslon 1 bahwa kita harus... Maaf, waktu habis. Dan kembali saya akan membacakan pertanyaan untuk pendalaman visi pada paslon 3. Masih sama, masih tersegel dan tertutup. Paslon 3 mohon disimak.
Dalam rangka efisiensi energi dan kelestarian lingkungan yang lebih menjanjikan, penerapan ekonomi hijau atau green economy sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah Indonesia belakangan ini sebagai strategi pembangunan yang lebih rendah karbon. Namun sayangnya program besar ini belum dikenal secara baik di Kabupaten Samosir. Pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan jika paslon terpilih untuk membumikan ekonomi hijau sekaligus memperbaiki ekologi perairan dan hutan Danau Toba dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan? Paslon 3, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Kami dari paslon nomor 3 yang sudah kami lakukan bagaimana menghijaukan daripada Kabupaten Samosir. Ini ada tripartit yang sudah dilakukan, yaitu antara PT Inalum dengan PT Tirta dengan pemerintah Kabupaten Samosir untuk menanami di kawasan gunung, di kawasan Tele, di kawasan Pusubuhit sebanyak 500 hektar yang sekarang sedang masih dikerjakan. Kemudian yang kedua, hal yang kecil kami lakukan, di mana setiap hari Jumat seluruh SKPD dan seluruh staf dan seluruh pegawai mulai dari terendah sampai kepada bupati dan wakil bupati telah melaksanakan gotong royong massal dan penanaman pohon di sejumlah pegunungan di kawasan Danau Toba sebagai penyangga Danau Toba. Dan ini kami laksanakan dengan ketulusan dan kejujuran dan keikhlasan untuk menata kawasan Danau Toba ini menjadi kawasan hijau. Dan kami juga beberapa hal telah melaksanakan kerjasama dengan universitas maupun sekolah-sekolah di dalam hal penanaman kawasan untuk hijau Danau Toba. Ini yang kami laksanakan di samping anggaran dari APBD, APBN maupun dari CSR daripada perusahaan maupun dari kebijakan secara tulus dan rela berkorban untuk penghijauan kawasan Danau Toba. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Dan langsung saja kami persilakan paslon 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi pada paslon nomor 3, bahwa telah bekerja sama dengan Inalum sedang melaksanakan penghijauan di Gunung Pusubuhit dan sekitar Pulau Samosir. Kami mulai tahun 2015 belum pernah melihat penghijauan itu. Jadi apa yang disampaikan saat ini di publik tidak ada kenyataan seperti itu di lapangan. Ini mohon paslon nomor 3 jangan lagi membuat suatu statement yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan terjadi di lapangan. Jadi kami sudah keliling Samosir selama 2 tahun lebih. Kami tidak pernah melihat adanya program penghijauan. Demikian. Ingin ditambahkan? Waktu masih tersisa. Terima kasih. Saya pikir pembuangan sampah, program pembuangan sampah juga merupakan suatu program penghijauan. Artinya, kalau sampah ada di mana-mana, bagaimana kita menikmati penghijauan? Saya melihat program pembuangan sampah selama ini bermasalah besar di Kabupaten Samosir. Sebelumnya sudah di Ronggurhuta, sekarang dipindah ke Tele, masyarakat tetap gerah. Ini perlu juga diverifikasi, diklarifikasi. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Iya. Langsung saja untuk paslon 2 menanggapi dari paslon 3, waktu Anda sama 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, yang bisa kami tangkap di sini adalah tidak usahlah paslon nomor 3 itu pencitraan. Percuma aja dikatakan penghijauan segala macam dan lain sebagainya. Toh membangkitkan masyarakat untuk hidup bersih. Toh juga sampah masih dibuang di hutan kok. Kemudian limbah dibuang ke danau. Jadi stoplah kita pencitraan. Lakukan yang terbaik. Buat perubahan untuk Samosir yang lebih baik. Dan saya harap ada jalan keluar mengenai sampah yang dibuang ke hutan dan juga limbah yang dibuang ke Danau Toba. Terima kasih. Terima kasih, ini tambahan ini. Jadi kalau selama kita sosialisasi bahwa penghijauan itu kita lihat di Kabupaten Samosir itu sangat hampir tidak ada. Malah sampai saat ini juga kita masih melihat pengangkutan daripada kayu-kayu log dari Ronggurhuta, dari Salaun sampai juga ke tempat-tempat sawmill.
Ini kayu-kayu log sampai saat ini masih ada, saya temui langsung di mobil. Truk saya naik ke atas, mobil mengangkut kayu-kayu log. Nah, kalau semua kayu yang besar-besar habis di Kabupaten Samosir, semua nanti masalah air pun akan terganggu untuk ekosistemnya. Ini yang harus perlu. Baik, maaf waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada paslon 3 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silahkan. Baik, terima kasih untuk meluruskan jawaban daripada pertanyaan daripada calon nomor 1. Perlu kami sampaikan, ini tolong dicek ke PT Inalum. Dan mereka itu bekerja, cuman Bapak kan nggak melihat ke gunung-gunung. Mungkin Bapak keseriusan kampanye, jadi nggak pernah sempat melihat itu. Nah kemudian, ini juga perlu kami sampaikan mengenai pembuangan sampah. Itu dipindah dari Rongurni Huta. Dan itu sistemnya adalah buka tutup. Digali, dimasukkan, kemudian ditutup. Nah setelah kami berkoordinasi selama 1 tahun dengan Kementerian PUPR, sekarang kami telah diberikan izin untuk membangun yaitu TPA di kawasan APL, kawasan areal penggunaan lain, yang sekarang sedang disusun DED-nya, yaitu Detail Engineering Design. Sekarang lagi disusun oleh Kementerian PUPR. Tahun depan fisiknya akan dikerjakan. Dan ini akan lebih mulus kami laksanakan apabila nanti kami dipercaya oleh masyarakat dalam periode kedua, maka akan terjadi di sana untuk pengolahan sampah yang berteknologi tinggi. Inilah yang kami rencanakan dan kami laksanakan di tahun depan, di tahun 2021. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Dan selanjutnya saya akan membuka pertanyaan pendalaman visi dan misi untuk paslon 1. Masih tersegel juga. Paslon 1 mohon disimak. Salah satu program dalam visi dan misi paslon adalah penyiapan air minum masyarakat yang bersih dan sehat melalui PDAM dan air kemasan. Data BPS Samosir tahun 2019, suplai air bersih ke masyarakat 6,78%, 3.855 pelanggan, menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 14,54%, sementara penggunaan air danau 23% dan air hujan 12,1%, dan sisanya pengguna sumur. Menjadi ironis di tengah Samosir yang dikelilingi air. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah konkret untuk memaksimalkan layanan air bersih bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah perbukitan, sementara PDAM yang beroperasi di Samosir adalah PDAM Tirtanadi yang merupakan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Paslon 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk air minum masyarakat Kabupaten Samosir, ini salah satu masalah yang krusial. Karena pada saat musim kemarau, masyarakat Kabupaten Samosir yang ada di gunung sana, 2 minggu saja mereka sudah minum lumpur, mandi dengan kerbau. Inilah yang saya anggap kelalaian daripada Kabupaten Samosir selama 15 tahun. Ngapain bangun-bangun Danau Toba, masyarakat di gunung sana tidak bisa minum. Sehingga untuk paslon nomor 1, ketika diberikan kesempatan oleh masyarakat dan dikehendaki oleh Tuhan, ini menjadi prioritas. Kita akan membuat pertama, masyarakat di pinggir Danau Toba semuanya akan kita layani dengan air bersih yang bersumber dari air Danau Toba. Tidak seperti sekarang, air Danau Toba banyak cacing, banyak lumpur, dan layak. Sehingga untuk masyarakat di pegunungan kita akan mencari air-air sumber mata air artesis. Kebetulan juga saat ini mata air di pegunungan sana sudah habis karena penggundulan hutan-hutan yang selama ini terjadi. Sehingga kita akan juga melaksanakan penghijauan
untuk Kabupaten Samosir di pegunungan supaya nanti curah hujan tinggi, supaya mata air banyak terdapat di lereng-lereng gunung itu. Demikian. Terima kasih. Ya. Baik, sudah dijawab oleh paslon 1, paslon 2 silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, yang bisa kami tanyakan di sini kepada paslon nomor urut 1 adalah yang kami tanggapi juga belum ada pemecahan konkret bagaimana menyelesaikan masalah sanitasi untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat Samosir. Bagaimana solusi membuat saluran sanitasi yang paslon nomor urut 1 lakukan, dan juga bagaimana tanggapan paslon nomor urut 1 mengenai PDAM yang masih ada pada kewenangan dari provinsi. Apakah paslon nomor urut 1 akan mengupayakan itu untuk bisa menjadi milik Kabupaten Samosir? Terima kasih. Waktu masih tersisa 50 detik, ingin ditambahkan? Cukup. Langsung saja paslon 3 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Silahkan. Paslon 3. Baik. Untuk kesediaan air minum sekarang untuk di Kabupaten Samosir sebanyak 44,7%. Namun di sekitar pegunungan memang ini dalam tahap proses pengurusan daripada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan perusahaan air minum di Batam. Oleh karena itu, saat sekarang ini kita sedang mendorong dan melakukan perjanjian-perjanjian kerja tentang perusahaan ATB untuk mencukupi air minum di Kabupaten Samosir secara tuntas dengan menggunakan prioritas pertama adalah air Danau Toba. Untuk air gunung, untuk mengangkat air gunung dengan APBD yang kita cukupi, yang kita dapatkan, tidak mencukupi dengan anggaran yang sedikit. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Samosir sekarang ini sedang menjalin, dan tahun 2021 bila kita terpilih 2021 kita akan start untuk pembangunan air minum untuk Kabupaten Samosir secara tuntas. Sama halnya dengan nomor 1, ini adalah kerja keras untuk semua pihak untuk melakukan air minum secara tuntas. Namun Kabupaten Samosir sekarang, yaitu Rak Berjuang, sudah melakukan untuk realisasi di 2021 dengan perusahaan air minum dari Batam. Sekian. Ya, baik, sudah ditanggapi. Kami persilahkan kepada paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, kami juga mau mencoba menanggapi. Kami juga sekarang sebenarnya sedang melakukan komunikasi dengan salah satu perusahaan besar yang memungkinkan memperoleh, kalau seperti kita ketahui di dalam bumi Samosir itu air artesis atau kulit bumi itu sangat memungkinkan untuk memperoleh air artesis dari kulit bumi. Ini juga sekarang kita sedang berkomunikasi, apabila nanti dikasih kesempatan, kita akan menggunakan teknologi ini untuk memenuhi air untuk minum dan pengairan di Samosir. Namun hal ini masih perlu penjajakan lebih jauh. Selanjutnya kita juga harus tetap mengandalkan PDAM. PDAM juga ini banyak di mana-mana dan kita punya kesempatan untuk bekerjasama baik PDAM di Sumatera Utara maupun di tempat-tempat lain. Saya pikir hal ini sekarang sudah menjadi hal yang umum yang bisa kita dapatkan, kita punya akses kemana-mana. Terima kasih. Baik, saya tambahkan untuk tanggapan dari paslon nomor 2, belum ada sanitasi, benar. Kita paslon nomor 1 sudah berpikir, khusus Kota Pangururan, bagaimana limbah rumah tangga yang selama ini dibuang ke Danau Toba. Kita akan berpikir bahwa di sana nanti akan ada resapan sebelum air itu terbuang ke Danau Toba. Yang kedua, masalah PDAM, tentunya daerah otonom, buktikan otonomi itu. PDAM yang harus masuk Kabupaten Samosir. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Iya, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon kita malam hari ini. Iya, luar biasa, semakin komunikatif, dan tentunya di segmen selanjutnya akan lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2020.
Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih! Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Samosir, negeri indah, kepingan surga. Kabupaten Samosir terletak pada 2 derajat 21 menit 38 detik sampai 2 derajat 49 menit 48 detik lintang utara dan 98 derajat 24 menit 0 detik sampai 99 derajat 1 menit 48 detik bujur timur. Terletak 904 meter hingga 2157 meter di atas permukaan laut. Dengan luas wilayah 2069,5 km persegi, luas daratan 1444,25 km persegi, serta luas danau 624,8 km persegi. Samosir ditetapkan menjadi kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 dan ditetapkan sebagai Kabupaten Pariwisata di tahun 2005. Dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir. Terdiri dari 9 kecamatan yang meliputi dari 6 kecamatan yang berada di Pulau Samosir, yakni Simanindo, Pangururan, Rongurnihuta, Palipi, Nainggolan, Onanrunggu, dan 3 kecamatan berada di Pulau Sumatera, yakni Cianjur Mula-Mula,
harian, dan sitio-tio. Samosir memiliki jumlah penduduk 121.924 jiwa. Anda kembali bersama kami dalam debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, dalam segmen ini, segmen ketiga, masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh panelis berdasarkan program kerja. Di sini, paslon yang menjawab pertanyaan diberikan kesempatan 1 menit 30 detik. Kemudian akan ditanggapi oleh paslon lainnya selama 1 menit. Dan selanjutnya ditanggapi kembali oleh paslon yang mendapatkan pertanyaan selama 1 menit. Untuk itu hadirin dan pemirsa, sudah ada 3 tabung kaca atau 3 bokor ya di hadapan kita bersama di sini, di mana setelah 1 tabung yang dipilih tidak dibenarkan untuk dipilih oleh paslon lainnya. Jika di segmen sebelumnya sudah kita mulai dari paslon nomor urut 2, maka di segmen kali ini kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memilih tabung kaca mana yang ingin dipilih. Silahkan Bapak, ada 3, A, B, dan C. Mau yang mana? Sudah dipilih yang C, baik, saya terima dan saya tutup untuk tabung C. Paslon 3 mohon disimak. Setiap tahun pengguna narkoba, terutama di kalangan generasi muda, semakin meningkat. Hal ini menjadi ancaman bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Samosir, terutama dalam pembangunan indeks pertumbuhan manusia. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang Anda lakukan dalam mengatasi masalah ini jika Anda terpilih? Baik, paslon 3, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Silakan. Tadi kurang jelas, Bu. Apakah dibenarkan untuk pengulangan pertanyaan? Diulang lagi. Bagaimana? Kita ulang. Pertanyaan. Setiap tahun pengguna narkoba, terutama di kalangan generasi muda, semakin meningkat. Hal ini menjadi ancaman bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Samosir, terutama dalam pembangunan indeks pertumbuhan manusia. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang Anda lakukan dalam mengatasi masalah ini jika Anda terpilih? Paslon 3, waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Kebetulan saya menjadi ketua BNK Kabupaten Samosir. Dan untuk generasi muda, sosialisasi BNK telah dilakukan untuk seluruh stakeholder di kepemudaan, khususnya anak-anak sekolah. Namun untuk penindakan BNK itu sendiri. Oleh karena itu, BNK Kabupaten Samosir telah melakukan komunikasi dengan BNN pusat untuk menjalin kerjasama untuk dibuat BNN Kabupaten, bukan BNK tapi BNNK Kabupaten Samosir. Ini kita lakukan untuk dapat instansi tersebut nanti untuk melakukan penindakan dan rehabilitasi, juga untuk pencegahan daripada narkoba tersebut. Kabupaten Samosir melalui kebijakan yang kita lakukan sudah menyiapkan lokasi perkantoran untuk BNNK Kabupaten Samosir bila disetujui oleh BNN pusat. Kemudian untuk rehab juga kita sudah menyiapkan tanah untuk tempat rehab untuk mencegah korupsi narkoba secara tuntas di Kabupaten Samosir. Demikian. Ya, baik, sudah dijawab. Paslon 1, waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih. Tadi langkah-langkah yang diambil oleh
paslon nomor 3 telah melaksanakan koordinasi. Tapi sebagai pemimpin kepala daerah, kerjanya bukan berkoordinasi, tapi harus ikut berpartisipasi. Nah, itu bedanya. Makanya seperti ladang ganja yang ada kemarin di Renggur Huta tahun 2018, kenapa bisa terjadi itu? Itu pertanyaan saya dan tanggapan saya supaya dijawab. Terima kasih. Kebetulan paslon 3 adalah petahana. Saya melihat secara pribadi bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini belum maksimum. Banyak hal yang bisa dilakukan, baik secara verbal maupun secara komunikasi non-verbal. Seperti poster-poster dan benar-benar saya tidak banyak lihat di Samosir. Juga sosialisasi seperti di sekolah ataupun di gereja misalnya. Demikian, makasih. Iya, sudah ditanggapi oleh paslon 1, langsung saja kita lempar pada paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih tanggapan kami. Sekali lagi kepada paslon nomor 3, tidak usah pencitraan, stop pencitraan. Yang kami tunggu dari tadi komitmen Bapak adalah, berani nggak Bapak mengatakan zero narkoba di Samosir? Percuma Bapak lakukan semua penindakan yang tadi segala macam kalau tidak ada usaha untuk membuat zero narkoba di Samosir. Dan mengenai tempat rehabilitasi, saya rasa Samosir ini bukan tempat sampah masyarakat, Pak. Saya sangat menolak apabila ada di Samosir ini tempat rehabilitasi untuk pelaku bagi pengguna narkoba. Jadi yang kami sangat sesalkan, tidak ada kata-kata zero narkoba untuk Samosir. Percuma semuanya menurut kami, Pak, tindakan-tindakan yang Bapak lakukan. Terima kasih. Sudah cukup? 7 detik lagi. Terima kasih. Jadi kalau kami jadi apa? Baik, izin kami Bapak. Kembali kami persilahkan kepada paslon 3 untuk menanggapi tanggapan dari paslon lainnya. Waktu Anda 1 menit. Paslon 3 silakan. Paslon nomor 3 selalu berbicara fakta dan bukti. Fakta dan bukti bahwa sosialisasi sesuai dengan fungsi dan tugas daripada BNK Kabupaten Samosir telah dilakukan. Oleh karena itu, masih kurang efektif, kita tingkatkan karena tidak bisa BNK Kabupaten Samosir melakukan penindakan ataupun penangkapan atau rehabilitasi. Kita melakukan penuntasan narkoba di Kabupaten Samosir harus bekerja sama dengan tingkat kepolisian. Kepolisian juga sudah melakukan tugasnya secara baik. Namun dari sisi sudut pandang kita harus kita tarik BNN pusat menjadi BNN kabupaten untuk tuntasnya narkoba di Kabupaten Samosir. Sekian. Iya, sudah ditanggapi kembali oleh paslon 3. Selanjutnya kami persilahkan paslon 1 untuk memilih amplop mana yang ingin dipilih. Baik, yang A kita tutup ya Pak. Dan saya akan membacakan pertanyaan untuk paslon 1. Paslon 1 mohon disimak. Infrastruktur jalan merupakan faktor kunci dalam peningkatan ekonomi sebuah daerah. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir, panjang jalan di Kabupaten Samosir pada tahun 2019 adalah 959,21 km, yaitu jalan negara sepanjang 188, km, provinsi sepanjang 74,45 km, dan kabupaten sepanjang 696,76 km. Total panjang jalan provinsi dan kabupaten adalah 771,21 km. Berdasarkan data BPS Samosir dalam tahun 2020, kondisi jalan di Kabupaten Samosir tahun 2019 rusak 222,49 km dan rusak berat 124,9 km. Pertanyaannya,
Apa program yang Anda tawarkan untuk mengatasi buruknya prasarana jalan ini? Paslon 1, waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Terima kasih. Paslon nomor 1 sesuai visi misinya adalah membangun ekonomi pertanian dan pariwisata. Tentunya infrastruktur tersebut baik untuk pertanian dan pariwisata sangat-sangat membutuhkan. Kita lihat pada umumnya, kalau kita melihat Samosir, jangan melihat ring road saja. Lihat di gunung-gunung, lihat di seberang danau. Di situ rusak jalan, hampir mayoritas rusak. Hampir mayoritas, saya katakan mayoritas. Itulah makanya ketika paslon nomor 1, Marguna, membuat program ekonomi pertanian dan pariwisata, mengutamakan jalan-jalan untuk pertanian, jalan-jalan antar desa, sehingga hasil-hasil pertanian mereka nanti ketika itu dibawa ke pasar, mereka juga tidak mengalami kesulitan. Jadi program daripada Marguna adalah memprioritaskan infrastruktur, khususnya jalan-jalan desa dan jalan-jalan pertanian untuk kepentingan ekonomi masyarakat petani. Dan kalau untuk pariwisata tentunya sudah ada program dari pusat dan provinsi nanti untuk membangun infrastruktur untuk di Kabupaten Samosir. Mungkin bisa ditambahkan. Sebagai tambahan, berhubung dengan visi misi pertanian, nanti kalau kita berdiri kita juga akan melakukan pengadaan 3 alat berat, yaitu dozer, grader, dan loader. Hal ini akan membantu pembuatan jalan dan perbaikan jalan di Kabupaten Samosir. Baik, cukup. Selanjutnya kami persilakan paslon 2 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa kondisi jalan seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada sekarang jalan strategis di Kabupaten Samosir yang ditingkatkan mulai dari 2016 sampai 2020 adalah 106 km, 0,02 km. Jalan yang rusak dan ringan sekarang dan rusak berat adalah sepanjang 310 km. Kami memperkirakan dana untuk membiayai jalan ini sebesar 930 miliar rupiah. Karena jalan-jalan di perkotaan sekarang sudah selesai bagus, maka kami akan menyosor di periode kami kedua. Kalau masyarakat mempercayai kami, maka kami akan menuntaskan jalan-jalan pedesaan sepanjang 930 miliar biayanya dengan panjang jalan 310 km. Inilah yang menjadi program kami penuntasan infrastruktur di Kabupaten Samosir. Terima kasih. Iya, baik, cukup. Sudah dijawab paslon 3. Ini seharusnya kesempatan pada paslon 2, tapi tidak mengapa. Kami persilakan kembali paslon 2 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Yang ingin kami tanyakan dari paslon nomor 2 sederhana saja, Pak. Bagaimana skema pembiayaan untuk memperbaiki seluruh jalan atau infrastruktur di Samosir, mengingat APBD kita yang terbatas. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dan tanyakan. Waktu masih tersisa. Baik, jadi kalau untuk meningkatkan roda ekonomi masyarakat, salah satu adalah infrastruktur jalan yang akan memperbaiki seluruh daerah-daerah sentra-sentra produksi pertanian. Itu harus memang diperbaiki supaya kos transport mereka itu sangat kecil. Nah, ini saya sangat setuju bahwa untuk peningkatan itu adalah jalan usaha tani, itu yang paling diutamakan. Sudah cukup? Langsung saja kami persilakan paslon 1 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon lainnya. Waktu Anda sama 1 menit, silahkan. Terima kasih untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor 3. Nyata-nyatanya jalan, tolong Pak dicek apa sebenarnya terjadi, apa betul-betul panjang tadi yang rusak itu hanya sekian. Jadi di sini ada kontroversi dari moderator dan paslon nomor 3, ini PR-nya KPU. Terus yang dari paslon nomor 2, skema pembiayaan tentunya ketika kita lihat ada uang negara, ada 3 Pak, APBN, APBD ini provinsi dan kabupaten. Di Kabupaten Samosir ada jalan nasional, pembiayaannya dari APBN. Ada jalan provinsi, pembiayaannya dari APBD provinsi. Ada APBD kabupaten, pembiayaan untuk dari jalan-jalan desa. Tentunya kita bedakan di situ. Mana
klasifikasi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dari situlah pembiayaannya. Terima kasih. Iya, sudah ditanggapi kembali oleh paslon 1. Selanjutnya paslon 2 kami persilakan untuk mengambil atau memilih pertanyaan dari bokor yang masih tersedia. Silakan. Ya, saya akan membacakan. Paslon 2 mohon disimak. Penegakan disiplin protokoler kesehatan merupakan kewajiban seluruh masyarakat. Namun, pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi baik untuk tindakan hukum dan ketersediaan anggaran untuk memutus mata rantai COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana program dan cara Anda untuk menjamin dan memastikan mata rantai COVID-19 putus di Samosir? Baik, paslon 2, waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Baik, program yang akan kami lakukan untuk memutus dan penyebaran rantai COVID di Samosir, yang pertama kami tentu akan menselaraskan program dan kebijakan harus sesuai dengan kebijakan dari pusat. Karena tidak bisa daerah hanya berdiri sendiri atau keluar dari rule yang ditetapkan oleh pusat. Kemudian yang akan kami lakukan untuk memberantas dan juga mencegah COVID penyebarannya adalah dengan tes, tracing, dan treatment. Itu jelas akan kami lakukan, sekaligus kami akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di Samosir untuk menggalakkan dan mengutamakan protokol kesehatan. Di antaranya kami mempunyai program ada 4 sehat 5 sempurna, yaitu yang pertama memakai masker, kedua jaga jarak, ketiga minum vitamin, keempat istirahat cukup, dan yang kelima adalah jaga jarak dan memakai masker. Jadi itulah 4 sehat 5 sempurna yang akan kami berikan untuk memutus penyebaran rantai COVID di Samosir. Terima kasih. Masih tersisa 22 detik. Ya, tambahan juga untuk melakukan penjaringan di pintu masuk, untuk pintu masuk gerbang untuk kabupaten Samosir atau suatu daerah dengan 3T, tes, tracing, dan treatment. Itu perlu dilakukan. Kedua, mengikuti protokol kesehatan dan melibatkan TNI dan Polri. Baik, cukup paslon 2 dan kami persilakan selanjutnya paslon 3 untuk menanggapi paslon 2. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, adapun yang mengenai masalah penanganan COVID ini perlu harus pendekatan humanis dan pendekatan tindakan tegas. Ini kami lakukan selama kami memimpin. Sepanjang kepemimpinan kami sampai tanggal 26 September kami cuti, bahwa Samosir itu masih zona hijau. Dan kami tidak segan-segan untuk menutup objek-objek wisata. Ini sudah kami lakukan. Kemudian kami telah menyemprot seluruh rumah penduduk. Ini kami semprot memberikan penguatan psikis kepada penduduk supaya mereka percaya diri. Karena COVID ini harus dilawan dari kepercayaan diri kita. Kemudian imun yang tinggi. Ini kemudian kami juga membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan sehingga masyarakat di sana bisa terlindungi dengan baik dan dengan sempurna. Terima kasih. Iya, langsung kami lempar kepada paslon 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Terima kasih. Saya kira debat ini kok jadi aneh. Yang memaparkan seharusnya ditanggapi, bukan memberikan tanggapan sendiri terhadap tanggapan lain. Baik, untuk paslon nomor 2, tadi sudah saya setuju bahwa protokol kesehatan sangat dijaga. Tapi kita lihat di Kabupaten Samosir bahwa tentang penanggulangan, tadi kan itu pencegahan, penanggulangan. Ketika ada positif COVID di Samosir, kita tahu masih dibawa ke Medan. Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Kenapa di Kabupaten Samosir tidak ada tes swab atau memastikan bahwa si korban itu sudah positif, ngapain harus dibawa ke Medan? Bagaimana tanggapan paslon nomor 2? Makasih. Ya, saya juga setuju dengan swab test itu belum ada di Kabupaten Samosir. Seharusnya
karena kami sudah cek biayanya tidak terlalu mahal. Ini juga sudah diaplikasikan. Terima kasih. Sudah cukup? Langsung kami persilahkan paslon 2 untuk menanggapi kembali tanggapan yang sudah diberikan dari paslon lainnya. Waktunya sama, 1 menit, silahkan. Baik, jadi untuk menanggapi paslon nomor urut 3, sekali lagi kami katakan stop pencitraan. Jangan Anda katakan bangga dengan prestasi yang Anda jabarkan, tapi bahwa sesungguhnya Samosir ini sudah seperti buah semangka. Hijau di luar, merah di dalam. Jadi stoplah kita pencitraan dengan mengatakan Samosir zona hijau. Nggak usah jauh-jauh lah, kita juga tahu kok tim siapa yang sudah pertama kali terindikasi COVID. Jadi di situ mengatakan bahwa tidak ada pengawasan yang ketat dilakukan oleh pemerintah, dan kita juga tahu ketika status pertama positif COVID di Samosir itu dilakukan atau dapat diketahui dari KPU yang melakukan tes kepada KPPS, anggota KPPS-nya. Nah, di situ ada ternyata COVID. Nah, selama ini berarti pemerintah tidak ada melakukan pengawasan. Waktu habis, mohon maaf. Dan sudah selesai sesi untuk segmen kali ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Terima kasih. Sesaat lagi kita akan melihat masing-masing paslon akan saling bertanya dan adu argumentasi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Tiba saatnya Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Horas, masyarakat pemilih Kabupaten Samosir yang sudah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 agar menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Laksanakan hak pilihmu untuk memilih pemimpin Samosir untuk masa depan kita. Harapan kami semua warga datang menggunakan hak pilihnya demi masa depan Kabupaten Samosir. Gunakan hak pilihmu, jangan golput. Kami sudah menyiapkan seluruh TPS di Kabupaten Samosir. Mari gunakan hak pilih dan gunakan masker di TPS masing-masing. Masyarakat pemilih Kabupaten Samosir, mari beramai-ramai datang ke TPS. Gunakan hak pilihmu 9 Desember 2020 untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker,
membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Masih bersama kami dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir putaran kedua tahun 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, dalam segmen ini yakni segmen keempat, yakni debat terbuka antar pasangan calon. Dan waktu untuk memberikan pertanyaan yakni 1 menit dan kemudian akan dijawab oleh paslon lain dalam waktu 1 menit 30 detik. Dan kemudian akan ditanggapi kembali oleh paslon yang memberikan pertanyaan selama 1 menit 30 detik. Dapat kami informasikan debat terbuka malam hari ini di segmen keempat berdasarkan subtema kita, yaitu menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Baik, untuk segmen keempat ini akan kami persilahkan urutan pertama kepada paslon 1 lagi. Waktu Anda memberikan pertanyaan 1 menit dan kami ingatkan sesuai tata tertib yang sudah kita saksikan bersama-sama di awal, tidak menyerang personal, tidak menyerang masing-masing pribadi paslon. Baik, paslon 1 menit silahkan. Baik, Kabupaten Samosir sebagai bagian daripada NKRI, pertanyaan untuk paslon nomor 2 dan nomor 3. Apa yang dimaksud NKRI? Jelaskan, terima kasih. Sudah cukup? Ya, saya lanjut. Let me test my English, please. Pak Vandigo, sebagai generasi muda, I believe that you can speak English very well. Can you mention or point out, please, what you will do if you are elected as a regent or bupati? What you will do to the young generation? Thank you. Oke, sudah cukup pertanyaannya. Langsung saja, tidak bisa diulang, waktu sudah habis. Bagaimana? Langsung saja kami persilahkan kepada paslon 2 untuk menjawab, waktu ada 1 menit 30 detik. Silahkan. Paslon 2. Baik, NKRI itu adalah kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Wakil, sebenarnya tadi saya kurang mendengar, tapi saya mencobalah. Saya hadir di Samosir untuk membangkitkan semangat anak-anak muda di Samosir. Karena selama ini anak-anak muda di Samosir banyak terlelap, tidak melibatkan diri dari pembangunan. Di sini saya hadir. Saya hadir di sini hanya sebagai simbol bagaimana anak-anak muda bangkit dan bisa terlibat dalam pembangunan. Ini saatnya untuk anak muda bisa terlibat dalam pembangunan. Jangan lagi acuh tak acuh terhadap pembangunan. Karena kalau tidak sekarang kita lakukan, maka sampai kapanpun pemuda Samosir tidak akan diperhitungkan. Jadi saya hanya sebagai simbol bahwa pemuda di Samosir harus bangkit dan maju. Terima kasih. Waktu tersisa 33 detik, ingin ditambahkan? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Langsung saja selanjutnya paslon 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silahkan. Untuk pertanyaan daripada nomor 1 tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah tertuang di dalam 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ini harus dijaga oleh seluruh bangsa ini, dan kita hadir di sini adalah untuk negara Republik Indonesia, khususnya di dalamnya dibungkus oleh 4 pilar kebangsaan.
Baik, saya tambahkan lagi bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita selaku pejabat di daerah, kita selaku pelayan di daerah, ini harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Walaupun otonomi itu memberikan kepada kita hal-hal yang menjadi wewenang kita, tetapi semuanya ini adalah demi orientasi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 45, menjaga kemajemukan kita, dan menjaga juga kebangsaan kita. Nah, konteks ini, gambaran yang kita lakukan di daerah harus sinkron dengan apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat. Inilah menurut konsep kami yang akan kita kembangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pusat dan daerah. Baik, sudah dijawab oleh paslon 3. Paslon 1 kami beri kesempatan untuk menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silahkan. Baik, pertanyaan saya tadi belum terjawab baik dari paslon nomor 2 dan nomor 3. Yang saya tanyakan apa yang dimaksud dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kita terdiri dari beberapa suku, bahasa, pulau. Maksudnya di situ ada yang berlandaskan Pancasila. Itulah NKRI. Ketika tidak berlandaskan Pancasila berarti NKRI bubar. Nah, Pancasila turun dari mana? Pancasila itu dibentuk, digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Itulah yang ditemukan oleh para pendiri bangsa ini. Sehingga tidak saya menanyakan tadi masalah program, masalah kepanjangan. Kita selaku pemimpin tingkat nasional harus memahami itu NKRI. Karena Kabupaten Samosir sebagai bagian daripada NKRI harus menopang untuk keutuhan NKRI. Itu yang dimasukkan di sini. Sehingga kita harus tahu NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya yang berlandaskan Pancasila. Itu Pancasila datangnya dari mana? Dibentuk, digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Itulah NKRI. Demikian tambahkan untuk pertanyaan tadi. Baik. Sebenarnya saya minta adalah hal-hal besar yang harus dilakukan oleh Pak Fandigo seandainya nanti duduk sebagai bupati. Demikian. Jadi saya tidak mendapatkan. Cukup, izin kami sudah berakhir waktunya dan selanjutnya kami persilahkan paslon 2 untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon. Waktu Anda bertanya 1 menit. Silahkan. Paslon 2. Terima kasih. Yang ingin kami tanyakan mengenai topik pada hari ini adalah mengenai sinkronisasi program. Dalam visi dan misi paslon nomor urut 3 itu tercantum dalam RPJMD. Nah, yang kami tanyakan, kenapa RPJMD bisa berubah di tengah jalan? Kira-kira target-target apa yang tidak tercapai sehingga RPJMD berubah? Kemudian untuk paslon nomor urut 1, yang menarik bagi saya adalah selama ini saya nonton video paslon nomor urut 1 selalu mengatakan tentang pertanian. Tapi yang saya heran, tiba-tiba dalam visi misi dari paslon nomor urut 1 muncul tentang pariwisata. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah kira-kira bagaimana skema pembiayaan apabila pertanian hanya dari APBD, bagaimana mensinkronisasikan dengan pusat? Baik, cukup, waktu habis. Kami persilahkan terlebih dahulu paslon 3 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silahkan. Baik, terima kasih. Ada perubahan RPJMD di tengah perjalanan pemerintahan. RPJMD itu bukan buku putih, bukan tidak bisa dirubah. Karena ada peraturan lah itu bisa dirubah untuk menyesuaikan indeks kinerja utama daripada pemerintah daerah. Nah, jadi dalam beberapa hal yang kami capai di dalam pengembangan ataupun di dalam pembangunan Kabupaten Samosir ini, kami telah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan rata-rata nasional. Ini yang kami catat. Kemudian penurunan daripada angka kemiskinan ya
dari 14,75% ke 13,75% dan 12,58%. Kemudian yang ketiga, kami sudah mampu menaikkan indeks pembangunan manusia. Itu sekarang ini mencapai angka sekitar 71%. Jadi RPJMD itu, rencana pembangunan jangka menengah daerah, ini bisa dirubah. Siapa tidak bisa mengatakan ini dirubah? Tetapi merubah itu berdasarkan perda, persetujuan oleh DPRD sebagai badan pengawas di daerah. Inilah yang menjadi jawaban kami terhadap pertanyaan daripada nomor urut 2. Terima kasih. Sudah. Juga menyesuaikan rencana pembangunan nasional. Izin kami maaf, waktu sudah habis dan kami persilakan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu Anda sama 1 menit 30 detik. Silahkan. Baik, saya pikir Pak Vandigo kurang memperhatikan selama ini, atau boleh saya katakan salah besar kalau mengatakan bahwa dari basis atau visi misi Marguna hanya pertanian. Kita dari awal sudah men-set bahwa visi misi kita secara detail adalah membangun dan mencerdaskan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata. Itu sudah kita set sejak awal. Terima kasih. Saya tambahkan untuk skema pembiayaan tadi, yang jelas tadi sudah saya utarakan di depan bahwa infrastruktur jalan untuk pertanian, jalan desa, jalan pertanian itu jelas kita gunakan dari APBD, nggak mungkin dari APBN. Karena apa? Kalau semua jalan-jalan desa di Samosir dari APBN, emangnya hanya Samosir yang diurusi pusat? Nah, jadi kita nggak punya APBD nanti. APBD kita untuk apa? Demikian jawaban saya. Jadi skema itu tetap sesuai yang saya jelaskan di pertama tadi, sesuai klasifikasi jenis jalan tersebut. Itulah dari situlah pembayarannya. Terima kasih. Sudah cukup? Langsung saja kami beri kesempatan kepada paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silahkan. Paslon 2. Baik, terima kasih menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 3. Pak, di sini syarat untuk merubah RPJMD itu hanya ada 4, yaitu terjadi bencana alam, krisis ekonomi, krisis sosial, dan guncangan politik. Saya rasa tidak ada hal 4 ini terjadi di Samosir, sehingga tidak ada urgensinya untuk tiba-tiba merubah RPJMD dari yang Bapak lakukan. Ini menandakan bahwa dengan merubah, ya berarti Bapak sudah pro perubahan. Ya sudah, nomor 2 aja kalau begitu. Dengan Bapak merubah RPJMD, berarti Bapak sudah pro perubahan. Karena di sini syarat-syarat dan ketentuannya hanya 4 yang tadi. Dan di sini dengan merubah Bapak menandakan dan terlihat bahwa teruji dan terbukti itu terpatahkan, tidak terjadi karena Bapak merubah RPJMD. Nah, di sini berarti dikatakan bahwa Anda telah gagal dalam merencanakan dan pelaksanaan sehingga berubah RPJMD. Nah, mengenai paslon nomor urut 1 juga bila mana ternyata tidak hanya pertanian, segala lini untuk ditingkatkan berarti sama saja dengan yang dilakukan oleh paslon nomor 2, yaitu kesejahteraan di segala visi dan juga misi untuk masyarakat Samosir. Ya, tambahan Pak, untuk paslon nomor 1, untuk membangun suatu desa-desa, jalan-jalan desa usaha tadi, dengan undang-undang kita tahun 2021. Baik, izin kami waktu habis, mohon maaf paslon 2. Kembali kami beri kesempatan kepada paslon 3 untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon. Waktu Anda bertanya 1 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 2 perlu kami tanyakan, untuk membangun suatu tata kelola pemerintahan yang baik harus menghasilkan pemimpin yang baik. Di depan banyak orang kampanye daripada tim sukses Bapak mengatakan bahwa Bapak akan menjadi seorang bupati kalau sudah mempunyai uang 40 miliar yang akan diserahkan ke masyarakat Samosir sebagai tugu-tuguro, dan itu sedang viral sekarang ini. Kemudian bagaimana Pak pengetahuan Anda tentang Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah? Di sana di situ disinggung pembagian kewenangan provinsi, pembagian kewenangan pusat, dan pembagian kewenangan daerah. Juga pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 1. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, langsung saja kami beri kesempatan ada satu lagi. Ada pertanyaan. Waktu sudah habis. Maaf Bapak.
Sudah dilontarkan pertanyaan oleh paslon 3. Paslon 1 silakan bersiap-siap untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan paslon 1. Menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3 tadi, katanya sama pertanyaannya kita udah dengan nomor 2. Ya nomor 1 nggak pernah ada ini Pak, nggak pernah bicara uang Pak, hanya program aja. Jadi jangan ditanyakan ke saya itu. Jadi Undang-Undang nomor 23 jelas pemerintah daerah, banyak pemerintah daerah sama saja tadi, bahwa pemerintah daerah itu diberikan otonomi, ya, tapi tidak keseluruhan. Ada hal-hal yang tidak diotonomikan, ada terkait dengan program pembangunan tadi, bahwa pemerintah itu satu, pemerintah NKRI satu, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, itu sama semua. Jadi pemerintah daerah itu adalah perpanjangan dari pemerintah pusat untuk lebih memperpendek rantai kendali pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan untuk kemajuan masyarakat itu. Itu aja prinsipnya pemerintah NKRI. Tapi kita tahu apa tugas daripada pemerintah. Saya balik bertanya, boleh enggak? Menjawab aja. Jadi tugas pemerintah itu adalah, jangan kita lupa, pemimpin tingkat nasional, selevel bupati, kalau kata Made, wali kota, gubernur, dan presiden, ini adalah pemerintah. Tugas pemerintah, jangan lupa, yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tugas pemerintah adalah melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan. Itu tugas pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, sudah dijawab oleh paslon 1. Kami berikan kesempatan selanjutnya paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silahkan. Baik, mengenai tadi dikatakan apa, TTR. TTR itu apa Pak? Itu saya kurang paham. Ini Pak, di suatu kesempatan. Nah, silakan dijawab Bapak. Dan jujur saya juga tidak bermain sosmed, sehingga apa yang Bapak katakan viral, sedang ramai segala macam, saya tidak mengerti karena saya tidak bermain sosmed. Dan kemudian untuk pembagian kewenangan sudah jelas, apabila diberikan kesempatan untuk memimpin Samosir, kami pastikan APBD Samosir seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat Samosir. Untuk infrastruktur, yaitu tadi kami katakan, Samosir sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Payung hukumnya sudah jelas, sehingga untuk infrastruktur kami akan dorong dan membuat perda agar di tiap desa akan muncul pariwisata baru, sehingga untuk pembagian kewenangannya pemerintah bisa masuk untuk memperbaiki infrastruktur, baik itu jalannya, terus saluran irigasi dan saluran air bersihnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ditambahkan dari Nah, kemudian mengenai tata kelola pemimpin yang baik. Jadi kita di dalam pengelolaan pemerintahan ini, kita harus menseleksi mengenai fit and proper test bagi birokrat atau eselon 2. Tapi maaf Bapak, izin kami, waktu sudah berakhir. Kembali kami persilakan kepada paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari seluruh paslon. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan paslon 3. Baik, terima kasih. Tadi pasangan calon nomor 2 katanya tadi tidak ada, padahal pada kampanye itu jelas salah satu tim sukses mengatakan di depan Bapak ada di samping itu karena videonya beredar di semua lini. Ada dikatakan di situ harus menyiapkan uang 40 miliar untuk menjadi seorang bupati di Kabupaten Samosir. Kemudian ramai beredar sekarang bahwa Bapak memberikan ke masyarakat di dalam meyakinkan pemilih 300.000 per orang. Ini yang perlu dijelaskan, jadi jangan pura-pura nggak tahu. Kemudian yang kedua, mengenai kewenangan Undang-Undang nomor 23. Di situ sudah jelas ada kewenangan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah pusat, dan kewenangan pemerintah provinsi. Kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa semena-mena kita melaksanakan kebijakan di daerah tanpa ada aturan yang jelas kita pegang, dan juga bagaimana peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kita laksanakan di daerah. Jadi tidak boleh merubah blueprint misalnya pariwisata menjadi pertanian. Dalam semena-mena kita melaksanakan itu, ya kita nanti dalam keadaan warning dari pemerintah pusat. Kemudian ini juga perlu saya jelaskan
bahwa kita mengalihkan dana pertanian langsung ke pariwisata itu tidak bisa, karena itu sudah diatur di dalam DAK. Ya, kita membangun ini di dalam ITM, Integrated Master Plan. Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon kita malam hari ini. Terima kasih, luar biasa, semakin memanas tentunya ya. Pemirsa dan hadirin, sesaat lagi kita akan menyaksikan pernyataan komitmen masing-masing pasangan calon jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2020. Usai jeda pariwara berikut ini. Samosir, negeri indah, kepingan surga. Kabupaten Samosir terletak pada 2 derajat 21 menit 38 detik sampai 2 derajat 49 menit 48 detik lintang utara dan 98 derajat 24 menit 0 detik sampai 99 derajat 1 menit 48 detik bujur timur. Terletak 904 meter hingga 2157 meter di atas permukaan laut. Dengan luas wilayah 2069,5 km persegi, luas daratan 1444,25 km persegi, serta luas danau 624,8 km persegi. Samosir ditetapkan menjadi kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 dan ditetapkan sebagai Kabupaten Pariwisata di tahun 2005. Dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir. Terdiri dari 9 kecamatan yang meliputi dari 6 kecamatan yang berada di Pulau Samosir, yakni Simanindo, Pangururan, Rongurnihuta, Palipi, Nainggolan, Onanrunggu, dan 3 kecamatan berada di Pulau Sumatera, yakni Cianjur Mula-Mula, Harian, dan Sitiotio. Samosir memiliki jumlah penduduk 121.924 jiwa. Tiba saatnya Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Horas, masyarakat pemilih Kabupaten Samosir yang sudah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 agar menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Laksanakan hak pilihmu untuk memilih pemimpin Samosir untuk masa depan kita. Harapan kami semua warga datang menggunakan hak pilihnya demi masa depan Kabupaten Samosir. Gunakan hak pilihmu, jangan golput. Kami sudah menyiapkan seluruh TPS di Kabupaten Samosir. Mari gunakan hak pilih dan gunakan masker di TPS masing-masing. Masyarakat pemilih Kabupaten Samosir, mari beramai-ramai datang ke TPS. Gunakan hak pilihmu 9 Desember 2020. Untuk memilih, bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020.
kembali bersama kami di penghujung debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2020. Hadirin boleh kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga paslon kita malam hari ini. Baik, terima kasih. Dalam segmen kelima maupun segmen terakhir ini, masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup selama 2 menit 30 detik. Untuk itu mengawali segmen ini kami berikan kesempatan kepada paslon 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik, kami hitung waktu Anda berbicara. Baik, terima kasih. Setelah 1 tahun lebih kami paslon nomor urut 2 berbaur turun di tengah-tengah masyarakat di 9 kecamatan, 128 desa dan 6 kelurahan di seluruh Samosir. Kami masih menemukan masih banyak infrastruktur di Samosir yang kurang memadai. Masih banyak pendistribusian guru yang tidak merata di Samosir. Kemudian masih banyak juga yang kami temukan begitu banyak mata air di Samosir berubah semua menjadi air mata dikarenakan banyaknya sawah-sawah yang kekeringan dan juga tidak adanya saluran irigasi, dan masih banyak masyarakat Samosir yang krisis air bersih, bahkan masih ada yang tidak dapat merasakan listrik. Oleh sebab itu kami paslon nomor 2 hadir untuk membawa perubahan untuk masyarakat Samosir. Jangan ragu, jangan bimbang, pilih nomor 2. Bila mana kami diberikan kesempatan untuk menjadi perhobas, kami pastikan kami akan merubah kembali semua air mata masyarakat Samosir menjadi mata air kehidupan dan mata air kesejahteraan. Karena bagi kami yang utama kesejahteraan rakyat Samosir merupakan hukum tertinggi bagi kami. Maka kami pastikan yang pertama masyarakatnya harus sejahtera. Oleh sebab itu masyarakat Samosir, mari kita sama-sama bergandengan tangan melakukan perubahan untuk kesejahteraan, untuk infrastruktur yang lebih baik, untuk ekonomi yang lebih baik, untuk pendidikan masyarakat Samosir yang lebih baik, dan juga untuk pariwisata Samosir yang lebih baik. Kami yakin kita bisa bila kita bersama. Jangan lupa coblos nomor urut 2 yang di tengah-tengah, yang dikawal oleh sebelah kanan dan juga pasangan sebelah kiri. Ingat, yang di tengah-tengah, yang kiri kanan hanya mengawal. Terima kasih. Pantas nomor urut 2 yaitu Pendiko Timoteus Gultom dan mertua Setanggang. Ini adalah pasangan yang serasi. Satu adalah muda dan energik, dan satu lagi adalah berpengalaman di dalam birokrat. Maka kami nomor urut 2 didampingi oleh kiri kanan untuk menuju. Cukup kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Nomor 2. Ya, dan kembali juga kami informasikan pada penyampaian closing statement ini untuk tidak mengikutsertakan para pendukung paslon yang hadir di sini, luar biasa. Selanjutnya paslon 3 untuk menyampaikan closing statement Anda, waktunya sama 2 menit 30 detik, silakan. Baik, untuk seluruh masyarakat Samosir yang kami cintai dan yang kami sayangi, kami menunjukkan bukti dan menunjukkan kerja nyata, bukan seperti yang lain masih berjanji. Kami sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan, kami sudah berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi, kami telah berhasil menurunkan angka pengangguran, dan kami telah berhasil untuk membentuk suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, bebas dari KKN. Apakah Anda masih ragu? Kami yakin Rakyat Berjuang akan melanjutkan ini. Kesulitan wakil bupati dan bupati, periode pertama kami tetap sama, periode kedua kami tetap sama. Berarti tidak ada kepentingan yang lain. Yang kami pentingkan adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Samosir. Oleh karena itu saya yakin dan saya percaya bahwa masyarakat Samosir sudah menerima manfaat daripada pemerintahan dari Rakyat Berjuang selama 5 tahun 1 periode. Oleh karena itu kami akan tetap melanjutkan dengan kesulitan bupati dan wakil bupati dan juga seluruh stakeholder di Kabupaten Samosir untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan kami juga yakin
dan kami meyakinkan pemerintah pusat untuk memberikan yang terbaik, kerjasama yang terbaik dengan pemerintah Kabupaten Samosir. Kami berbicara kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir, pilihlah Berjuang, Rapidin Juang nomor 3. Kemarin Bapak Ibu yang membuat kami Bupati dan Wakil Bupati. Dua Bapak, serasi untuk kami, serasi untuk Bapak Ibu. Pembangunan di Kabupaten Samosir banyak terlaksana, masyarakat semakin sejahtera, ekonomi semakin membaik, infrastruktur yang lainnya juga kita lengkapi. Kebutuhan sosial juga Rapidin Juang telah mensukseskannya dan ini akan kita tingkatkan terus. Khususnya di pertanian akan kami lebih keras lagi untuk meningkatkan pertanian, ekspor sayur dan lain-lainnya. Pertanian menjadi prioritas untuk mendukung pariwisata internasional. Oleh karena itu pilih nomor 3, jangan ragu, kami yang terbaik dari semua. Yang lain apa yang mereka katakan pamola-mola untuk paslon nomor urut 3. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada paslon 1 untuk menyampaikan closing statement Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Silakan. Kami sudah marhuta-huta jalan ke kampung-kampung selama 2 tahun lebih. Pak Marwali dan saya sendiri kira-kira setahun. Makin ke kampung-kampung makin banyak kami temukan masalah-masalah. Masalah di pertanian, masalah di pedagang, per 3 pedang laku be, nagodangan pengangguran. Di Perhok kami ada kira-kira 12,5% alias atau 15.800 orang masyarakat hidup di bawah kemiskinan. Untuk itu kami Marguna datang untuk membangkitkan ekonomi, khususnya ekonomi pertanian. Jadi pilihlah kami Marguna, Marwale, Guntur Sinaga. Baik, saya tambahkan para pemirsa dan khususnya masyarakat Samosir. Malam ini sungguh luar biasa dari pasangan calon nomor 1 dan nomor 2, nomor 3. Ada hal-hal yang menarik malam ini, yaitu bahwa masyarakat Samosir jangan pernah terkecoh dengan pencitraan. Jangan pernah terkecoh dengan TTR. Karena Marguna menawarkan adalah program. Untuk itu, pada tanggal 9 Desember 2020, datanglah ke TPS. Jangan terlambat. Pilihlah nomor 1, Marguna. Saya tandaskan, Marguna tidak pernah berkoalisi dengan nomor 2 dan nomor 3. Hanya berkoalisi dengan rakyat. Makanya kami dari Independen. Pantas kita berjuang asa Marguna. Demikian. Salam tani. Marguna. Silakan untuk tetap berbicara kepada rakyat Samosir. Berbicara untuk rakyat Samosir. Marguna. Salam tani. Salam tani. Marguna. Pertanian harga mati, petani cerdas. Itulah Marguna. Sudah cukup? Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Ya, baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, bersama-sama kita saksikan debat malam hari ini. Pada debat kedua ini semakin lebih komunikatif kita lihat bersama-sama, baik dari visi, misi maupun program kerja masing-masing pasangan calon. Dan semoga melalui debat yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Samosir dapat menjadi acuan Anda untuk memilih bupati dan wakil bupati yang Anda percaya mampu membawa lebih baik untuk Kabupaten Samosir. Jangan lupa untuk datang ke TPS Anda masing-masing 9 Desember nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Samosir, kepada Bawaslu Kabupaten Samosir, kepada para panelis dan juga kepada para paslon dan juga para pendukung paslon serta kepada hadirin secara media. Kami ucapkan terima kasih telah setia menyaksikan dari awal sampai selesai. Terakhir sebelum kami tutup, izin kami Bapak untuk kita salam siku, salam di tengah pandemi sebagai tanda bahwasanya debat malam hari ini berjalan dengan lancar dan damai. Untuk itu saya Ayu Juwita mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Silahkan kita salam siku sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih.
Silakan untuk turun dari sisi kanan dan kami persilahkan kepada seluruh paslon untuk mengambil foto bersama. Kepada paslon kami persilahkan terlebih dahulu mengambil tempat untuk mengabadikan momen indah pada malam hari ini tentunya. Bersiap-siap setelah ini KPU Kabupaten Samosir ya, bersiap-siap KPU Kabupaten Samosir. Ya, silakan langsung KPU dan nanti setelah ini boleh bersiap-siap Bawaslu Kabupaten Samosir.